Dahulu kala, di Kecamatan Nanzan, itu ada sebuah kuil gitulah di sana. Dan di kuil itu, hiduplah Kari. Ya BTW ini beda cerita ya sama Kari yang ini. Nah, si Kari ini seekor keturunan menjaga kuil di Nanzan. Nah, di masa itu, itulah terjadi perang gede-gedean lah di negeri sana. Saling kayak rebutan wilayah gitulah. Jadinya karena hal itu, keluarganya si Kari ini ngelarang dia buat pergi dari kuil. Dan dia ini juga dipaksa buat nerusin hidupnya buat jadi penjaga kuil aja di Nanzan. Ya aslinya sebenarnya si Kari ini nggak mau buat jadi penjaga kuil. Dia ini pengen banget lah pergi ke dunia luar kuil buat belajar bertarung. Biar dia ini bisa ikut berjuang buat kedamaian dunia. Cuman ya ortunya ini, kamu itu cewek. Ya ortunya ini tetap kekeh batu epic kali mortal dan maksa si Kari ini buat jadi penjaga kuil aja. Sampai pada suatu ketika datanglah Lancelot. Nah dia ini tuh sosok Kitsune atau gampangannya dia ini manusia setengah rubah gitulah. Nah, di ceritanya, sebenarnya si Lance ini juga seekor penjaga kuil dari daerah Nishizuki. Cuman dia ini juga sama-sama nggak mau lah buat jadi penjaga kuil. Jadinya dia ini minggat dari kuil buat hidup bebas. Nah, ngedenger kisahnya si Lance ini, itu ngebikin si Kari ini termotivasi lah buat minggat juga dari kuil. Dan si Lance ini, gas! Dan berkat bantuannya si Lance, si Kari ini pun juga berhasil buat minggat dari kuil. Anjay, sesadir. Nah, setelah mereka ini kabur dari kuil, si Kari sama si Lance ini sempat ngobrol-ngobrol sebat deep talk gitulah. Mereka ini ngobrolin tentang tujuan hidup mereka masing-masing. Nah, si Kari ini ngomong, aku kabur dari kuil karena aku tidak ingin menjadi penjaga kuil. Aku ingin bertarung untuk memperjuangkan kedamaian di negeri ini. Anjay. Tapi terkadang aku bingung. Aku meninggalkan klanku. Apakah ini demi dunia atau demi aku sendiri? ya si Kari ini masih bingung gitulah sama tujuan hidupnya. Dia ini sebenarnya itu punya tujuan buat ngehentiin peperangan dan nyiptain kedamaian di negerinya. Ya mantap, anjay. Cuman kan gara-gara hal itu dia ini minggat dari kuil dan ninggalin tanggung jawabnya sebagai penerus menjaga kuil. Jadinya si Kari ini ngerasa kalau dia ini sebenarnya itu masih egois dan cuma mentingin dirinya sendiri gitulah. Wah parah sih, parah weh, parah apatis, egois weh. Lu juga kocak. Terus si Kari ini nanya pendapatnya si Lance. Kan soalnya kan mereka ini sama-sama minggat dari kuil. Gara-gara mereka ini nggak mau jadi penerus menjaga kuil. Kalau kau bagaimana? Apa tujuanmu sekarang, Tuan Rubah? Aku... Ya nggak tahu kau tanya saya. Ya ternyata sejak dia ini kabur dari kuil, si Lance ini nggak punya tujuan hidup lain. Wes dia ini cuma lontang-lantung keliling negeri tanpa tujuan, nganggur, deadwood kayak kalian. Jadinya si Lance ini nggak bisa ngejawab pertanyaannya si Kari ini. Terus si Lance ini ngomong, mungkin suatu saat kita bertemu lagi, akan ada jawabannya. Apa iya? Yoi. Anjay. Dan di saat itu mereka ini pun mutusin buat berpisah, buat ngecapai tujuan mereka masing-masing. Si Lance ini mau nyari tujuan hidupnya, sedangkan si Kari ini mau ngecapai tujuannya buat merjuangin kedamaian dunia. Dan ya karena ini asal-usulnya si Kari, jadinya kita fokus ke ceritanya si Kari, oke? Yang mau tahu ceritanya si Lance, kalian lihat aja lah di video asal-usul Lance Kishin Densetsu, oke? Oke lanjut. Nah, setelah ngerantau cukup jauh, si Kari ini pun sampai ke Kecamatan Hokkaiko, sebuah kecamatan yang punya wilayah kekuasaan terbesar di masa itu. Nah, Kecamatan Hokkaiko ini dipimpin sama seorang Pak Camat yang namanya itu Daimyo Franco. Nah, si Franco ini punya ambisi buat nyatuin semua wilayah di penjuru negeri dan nyiptain kedamaian yang hakiki. Anjay. Ya, kalau misal kalian udah lihat asal-usul skin Franco Legend ya harusnya tau lah. Dan ya tujuannya si Franco ini mirip lah, 11-12 lah sama tujuannya si Kari. Sama-sama pengen nyiptain kedamaian di penjuru negeri. Akhirnya ya sejak saat itu si Kari ini bersumpah kalau dia ini bakal ngabdiin penuh hidupnya buat si Franco buat ngecapai tujuannya. Anjay. Ya maksudnya mengabdi jadi prajuritnya gitu bukan yang Nah, karena kesetiaannya si Kari ini itu ngebikin dia ini dikenal dan dipercaya banget lah sama si Franco ini. GG bang kata Ilham. Dan si Franco ini pun nge-giveaway si Kari ini sebuah pusaka yang namanya itu Cakra Momiji. Anjay. Terus si Kari ini juga diberi julukan Tenkabito, atau artinya itu Sang Pemersatu Agung. Anjay. Ya intinya dia ini jadi orang percayanya si Franco gitulah.
Nah, kepercayaan itu ngebikin tekadnya si Kari ini makin kuat. Dia ini selalu bisa nyelesain tugas dari si Franco buat naklukin beberapa wilayah kayak Kecamatan Nanzan, Kecamatan Nakatsuchi, Kecamatan Ngawi. Yo, gak bisa sih. Dan hal itu ngebikin wilayah kekuasaan Hokkaido ini makin meluas. Dan sedikit demi sedikit, si Kari sama si Franco ini hampir mencapai tujuannya buat nyatuin semua wilayah dan nyiptain kedamaian hakiki di penjuru negeri. Anjay. GG bang kata Ilham. Sampai pada suatu ketika, si Kari ini ditugasin buat ngerebut wilayah Kecamatan Shinonome. Bos dia ini langsung OTW war lah bareng sama pasukannya penyerang wilayah itu. Dan ya tanpa disangka, si Kari ini ngalamin kekalahan gede. Dia ini sekarat. Dan dia ini pun pingsan. Nah, pas si Kari ini sadar, tiba-tiba dia ini udah ada di sebuah kuil. Ini gue di mana? Ya ternyata dia ini udah dibawa ke sebuah kuil yang ada di Shinonome. Dan dia ini diobati sama seekor gadis penjaga kuil yang ada di sana. Ya namanya dia ini tuh si Angela. Nah, selama dirawat di sana, si Kari ini ngerasain ketenangan yang hakiki di tengah kerusuhan perang yang terjadi di penjuru negeri. Dimana di penjuru negeri ini lagi keos-keosnya. Cepat jalan, Slowpoke. Siapa yang kesebut Slowpoke? Jasad Sarden. Hei, ayo jalan cepat. Si Kari di kuil itu chill, santuy. Dan waktu pun berlalu. Nah, berkat perawatan dari si Angela, akhirnya si Kari ini pun berhasil buat sembuh total. Anjay. Nah, si Kari ini berterima kasih banget lah ke si Angela ini. Terus habis itu dia ini langsung pamitan berbalik ke Hokkaido. Adios, ala amigos. Oh ya, sebelum si Kari ini pergi, dia ini ngomong ke si Angela. Saat aku berhasil mengambil alih wilayah Shinonome ini, aku bersumpah tidak akan ada bahaya yang datang ke kuil ini. Mak ya. Real, coy. Dan si Kari ini pun adios balik ke Hokkaido. Nah, pas dia ini baru sampai di Hokkaido, di saat itu si Franco ini ngajakin semua pasukannya, termasuk si Kari ini, buat bersatu buat nyerang dan ngambil alih wilayah Kecamatan Kinki. Ya, baru balik langsung diajak berangkat lagi. Kelas. Ya, si Kari ini ya gas-gas aja sih. Oke, gas. Oke, gas. Akhirnya ya OTW lah mereka. Nah, sebelum mereka ini nyerang Kecamatan Kinki, si Franco sama pasukannya ini ngemper dulu di kuil Gurenji buat nungguin aliansinya datang. Ya, biar makin banyak lah bala bantuannya, biar auto win. Terus mereka ini nunggu push rank mabar, dan pas aliansinya mereka ini udah datang, tanpa disangka, aliansinya si Franco ini langsung berkhianat dan ngehujanin kuil Gurenji pakai panah api, yang bikin si Franco, si Kari, sama semua pasukan Hokkaido ini pun makin kebakar gak bersisa. Nah, pas si Kari ini setengah sadar, dia ini udah ada di Hirasaka. Ya, gampangannya Hirasaka ini tuh alam baka gitulah. Bagusnya. Nah, di saat itu si Kari ini bingung, kenapa orang seperti Franco yang pengen nyatuin semua wilayah dan nyiptain kedamaian di penjuru negeri, itu masih ada aja lah yang ngehianati dia. Nah, di tengah kepikirannya dia ini, tiba-tiba dia ini ngedengar suara. Bagusnya. Tiba-tiba dia ini ngedengar suara. Kari. Papa Franco? Maksudku, Tuan Franco? Ya, tiba-tiba di hadapannya si Kari ini muncul si Franco yang udah jadi sangar. Ya, buat yang pengen tahu kok si Franco ini bisa jadi kayak gini, kalian lihat aja lah di asal-usul skin Legend Franco. Ya, intinya si Franco ini berhasil ngalahin dan nyerap kekuatan iblis terkuat di neraka. Dan sekarang dia ini jadi penguasa neraka. Jadi King of Hell. Anjay. Ya, kurang lebih gitulah. Buat lengkapnya kalian tonton aja lah di asal-usulnya skin Legend Franco, oke? Oke, lanjut. Terus si Franco ini ngomong ke si Kari. Manusia memang makhluk yang angkuh dan tidak pantas untuk hidup. Ikutlah denganku, Kari. Kita akan membalas dendam dan kita akan menyatukan dunia kehidupan dengan neraka. Anjay. Ya, intinya si Franco ini udah muak gara-gara dikhianati sama aliansinya. Dan hal itu ngebikin dia ini bertekad buat ngehancurin segel lingkaran mandala, sebuah segel yang misahin dunia kehidupan sama alam baka. Jadinya kalau semisal segel lingkaran mandala itu dihancurin, ya si Franco ini bisa nyeret para manusia ke dalam neraka. Ya intinya si Franco ini pengen semua manusia masuk neraka gitulah. Panas, goblok. Panas. Dan ya si Kari ini juga paham lah apa yang dirasain sama si Franco ini. Di saat itu juga si Kari ini bersumpah kalau dia ini bakal setia mengabdi dan berjuang di sisinya si Franco. Anjay. Dan si Franco, si Kari, dan juga pasukan Hokkaido ini pun bangkit dari kubur. Dan mereka ini bertekad kalau mereka ini bakal ngehancurin segel lingkaran mandala yang tersembunyi di salah satu kuil yang ada di penjuru negeri. Tujuannya ya buat nyatuin dunia kehidupan sama neraka. Tamat.
rasakan sendiri napas Naraka menghanguskan segalanya. Dari neraka, amarah balas dendamnya membawa kehancuran pada dunia ini. Tapi aku menantikan pedang kebenaran yang ditakdirkan untuk membasmi kejahatan. Sudah lama tidak ketemu, teman lama. Aku datang untuk mendengar jawabanmu. Akhirnya kamu tahu untuk apa kamu berjuang. Lalu kamu membunuh atas nama keadilan. Tekadku sudah bulat. Hidup atau mati. Tidak bisa menggoyahkannya. Chirin no tekito. Shirite koso. Yononaka no hana mo hana nare. Hito mo hito nare. Bunga sakuranya sudah mekar.